Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baiklah, perkenalkan, saya Aryanal Haq Ahmad. Saya mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 kelas 4B. Dalam hal ini akan berbincang dan membahas tentang komunikasi nonverbal lintas budaya. Baiklah, komunikasi itu banyak bentuknya dan banyak jenisnya, dan salah satunya adalah komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa lisan, namun menggunakan bahasa isyarat, baik dari kedipan mata, dari lantangnya intonasi suara, dari kode-kode verbal lainnya. Dan komunikasi nonverbal ini lintas budaya, bukan hanya dalam satu budaya, tapi lintas budaya. Baiklah, memahami komunikasi nonverbal lintas budaya ini sangat penting di dunia global saat ini. Mengapa? Karena komunikasi ini juga membantu menghindari kesalahpahaman yang fatal antara komunikan dan komunikator. Selain itu, hal ini juga sangat krusial untuk membangun hubungan yang efektif. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi tanpa kata, yakni gerak tubuh, ekspresi, dan postur tubuh adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Ini bisa melengkapi, mengganti, atau bahkan berkontradiksi dengan komunikasi verbal yang selama ini kita tahu. Bisa disebut isyarat lah. Seperti contoh, senyum, kebahagiaan, dan tangisan kesedihan adalah universal. Namun makna dan penggunaan isyarat itu dipengaruhi oleh budaya tertentu. Juga gerakan tubuh dan kontak mata. Nah, seperti yang kita tahu, gerakan tubuh dan kontak mata seperti gestur oke, itu di negara barat atau di negara Amerika itu menandakan oke itu setuju. Sedangkan di negara Brazil itu berbanding terbalik, yakni bentuk penghinaan atau ketidaksetujuan, ketidaksukaan. Namun dalam budaya Jepang itu bermakna uang, entahlah. Kemudian ada gestur tubuh lainnya, yakni anggukan kepala. Nah, untuk anggukan kepala ini mayoritas memaknai komunikasi verbal tersebut di sebuah budaya, di banyak budaya itu mayoritas memaknai dengan ya. Mengangguk kepala itu ya artinya ya. Namun di Bulgaria atau di Yunani itu justru mengangguk kepala itu tidak, maknanya itu tidak. Kita sangat perlu untuk mengetahui dan memahami budaya-budaya di suatu bangsa agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam berkomunikasi. Kemudian kontak mata di
Budaya Barat itu menandakan sebuah komunikasi dengan penuh kejujuran. Komunikasi yang bertatap mata, kontak mata, itu menandakan bahwa komunikasi yang penuh kejujuran. Namun di Jepang atau di Timur Tengah atau kita di Asia katakan, itu di Asia Tenggara khususnya, itu ketika kita berkomunikasi namun kontak mata, itu justru malah tidak sopan. Seperti yang kita tahu, budaya dan kebiasaan di Indonesia yang kita tahu saat ini, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang namun kita bertatap mata atau kontak mata secara langsung, seperti yang kita tahu ya kurang sopan. Alangkah baiknya ada sedikit nunduk dan tidak langsung bertatapan. Justru berbanding kebalik, ketika di budaya Barat, bertatapan mata ketika komunikasi itu adalah bentuk sebuah kejujuran, menandakan sebuah kejujuran. Kemudian gerak tubuh lainnya yaitu menunjuk. Nah, menunjukkan sebuah tempat atau apapun, itu di Barat itu menggunakan jari telunjuk. Sedangkan di Filipina itu menggunakan dagu, entah bagaimana contohnya. Namun di Indonesia biasanya kita lebih sopan dengan seluruh tangan, gerak. Itulah perbedaan gerak tubuh dan kontak mata di budaya-budaya tertentu yang secara tidak langsung itu memiliki makna yang tersirat dari komunikasi nonverbal tersebut dalam lintas budaya. Jadi ketika beda budaya maka akan beda pemaknaannya pula. Nah, itulah urgensi kita untuk memahami dan mempelajari komunikasi nonverbal antar budaya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi. Kemudian jarak personal dan sentuhan proksemik dan haptik. Nah, seperti halnya menyentuh kepala. Menyentuh kepala ini di Asia Tenggara itu adalah sebuah hal yang tabu. Karena kenapa? Kepala dianggap sebagai mahkota atau anggota tubuh yang suci. Ketika kita di Asia Tenggara ini menyentuh kepala, dikit-dikit megang kepala, itu akan sangat tabu, tidak layak. Namun berbanding kebalik, di negara Asia, di negara Amerika sana, di negara Barat sana, ini dianggap ramah dan biasa. Seperti jika kalian sering melihat dunia sepak bola ya, ketika sudah mencetak gol atau apa itu, ya biasa saja dipegang kepalanya, dikeplak atau apapun ya biasa. Di sana hal yang ramah di negara Barat. Namun ketika orang Asia ditepak kepalanya ya tetap ada hal yang tabu di sana. Kemudian pentingnya mengapa sih kita harus memahami komunikasi nonverbal lintas budaya. Itu pemahaman lintas budaya yakni pentingnya untuk menghindari konflik, terus membangun kepercayaan antar relasi ataupun membangun kepercayaan negosiasi internasional atau apapun. Terus kemudian juga penting pemahaman diplomasi global, karena ketika kita lawan bicara kita atau publik di sebuah pertemuan global internasional, kemudian memberikan komunikasi yang nonverbal seperti itu, lalu kita tidak kurang memahaminya, maka akan salah arti juga nantinya komunikasinya. Nah, seperti itulah kurang lebih pembahasan kita komunikasi nonverbal lintas budaya. Dapat disimpulkan ketika kita menjadi komunikator yang cerdas adalah bahwasanya komunikasi nonverbal adalah kunci efektif dan kesuksesan dalam sebuah komunikasi. Mengapa kita demikian? Karena kita perlu mempelajari konteks budaya spesifik untuk setiap interaksi, perlu kita pelajari dan meningkatkan empati dan observasi isyarat nonverbal. Kemudian kita akhirnya membuka diri pada kekayaan keberagaman manusia di dunia ini. Karena ingat, seperti yang di awal, bahwa Allah telah menciptakan manusia
dari laki-laki dan perempuan, dan juga Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar apa? Agar satu, lita'arufu, agar saling kenal mengenal. Sekian presentasi video pada kali ini. Bila banyak salah mohon dimaklumi, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan murni dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.